Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agus Sulansia dengan NIM 24552011110028. Di sini saya akan menjelaskan materi AIK 4, yaitu dari pertemuan pertama hingga dengan pertemuan 12. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu ada Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Dalam Islam, ilmu bersumber dari wahyu, akal, dan pengalaman. Filsafat ilmu memiliki tiga aspek, yaitu ontologi, tentang hakikat ilmu, dan epistemologi, tentang cara memperoleh ilmu, dan aksiologi, yaitu tentang manfaat ilmu. Jadi, ilmu harus digunakan untuk kemajuan dan kemaslahatan manusia. Terus kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada tentang sejarah perkembangan ipteks dalam peradaban Islam. Peradaban Islam memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa kejayaan Islam, banyak ilmuwan Muslim berkontribusi dalam berbagai bidang seperti Al-Khwarizmi, yaitu dalam matematika, dan Ibnu Sina dalam kedokteran, dan Al-Biruni yaitu dalam astronomi. Terus kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada tentang etika Islam dalam pengembangan ipteks. Ipteks harus dikembangkan dengan berlandasan Al-Quran, hadis, moral, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Ilmu tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan manusia atau lingkungan. Jadi, kemajuan teknologi harus diimbangkan dengan etika. Selanjutnya, kita masuk ke materi keempat, yaitu ada Islam dan sains modern. Islam tidak menolak perkembangan sains modern, penelitian, pengamat, dan eksperimen. Diperbolehkan selama digunakan secara bijaksana dan tetap berlandasan nilai agama. Sains seharusnya memberikan manfaat bagi manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Islam dan teknologi informasi. Teknologi informasi membantu manusia dalam memperoleh dan mengelola ataupun menyebarkan informasi. Dalam Islam, teknologi harus digunakan dengan jujur, bertanggung jawab, dan beretika. Teknologi dapat digunakan untuk pendidikan dan dakwah, tapi harus menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan media digital. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada Islam dan bioetika. Bioetika membahas penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang kesehatan, kedokteran, dan bioteknologi. Setiap perkembangan medis harus menghormati kehidupan dan martabat manusia serta memberikan manfaat. Contohnya adalah transplantasi organ. Terus rekayasa genetik dan bayi tabung yang harus sesuai dengan syarat Islam. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada Islam dan lingkungan. Manusia khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Islam melanggar pencemaran, penerbangan liar, dan eksploitasi alam secara berlebihan. Menjaga lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab kepada Allah dan sesama makhluk hidup. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada Islam dan ekonomi digital. Islam mendukung ekonomi digital seperti e-commerce, yaitu pembayaran digital, dan perbankan online. Selama sesuai dengan syariat, transaksi harus dilakukan secara jujur, adil, dan transparan.
dan tidak mengandung riba, penipuan, perjudian, dan maupun gahara. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, ada Islam dan kesehatan. Kesehatan merupakan nikmat dan amanah dari Allah yang harus dijaga. Islam mengajarkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan halal dan bergizi, berolahraga, serta berobat ketika sakit. Ilmu kedokteran boleh dikembangkan selama memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya itu ada Islam dan pendidikan. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan dan menuntut ilmu. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk akhlak, iman, karakter, dan tanggung jawab. Tujuan akhirnya adalah menciptakan manusia berilmu dan berakhlak mulia. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada Islam dan seni. Islam memperbolehkan seni selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merusak akidah maupun akhlak. Seni seperti kaligrafi, arsitektur, dan sastra, musik, dan budaya dapat menjadi media di dakwah, pendidikan, serta penyebaran pesan-pesan kebaikan. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada Islam dan politik global. Politik dalam Islam harus menggunakan keadilan, perdamaian, musyawarah, tanggung jawab, dan kesejahteraan umat. Dalam hubungan global, Islam mendorong kerjasama antar negara, menghormati perbedaan, dan menyelesaikan konflik melalui dialog serta perdamaian. Jadi, dari seluruh materi dapat disimpulkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, seni maupun politik. Namun, semua perkembangan tersebut harus tetap berlandasan nilai-nilai Islam, etika, tanggung jawab, dan kemaslahatan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi AIK 4. Saya Muhammad Daus Lansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.